Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kornadi. Semoga semua teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, pada video kali ini kita fokus tentang faktor resiko penyakit jantung koroner. Saat ini penyakit jantung koroner masih sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana data dari WHO, sekitar 17,6 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya. Penyakit jantung kardiovaskuler ini menyebabkan kematian bagi para penderitanya, dan ini masih menjadi salah satu yang terbesar. Penyakit jantung koroner merupakan kondisi adanya penyumbatan pada pembuluh koroner jantung yang memberikan pasokan darah dan oksigen kepada otot-otot jantung yang disebabkan oleh penumpukan plak lemak atau pengerasan yang berujung pada proses peradangan dinding dari pembuluh koroner. Proses ini menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah koroner yang pada akibatnya suplai tidak mencukupi kebutuhan otot-otot jantung. Dan pada akhirnya apabila terjadi lepas plak pembuluh koroner itu akan menyebabkan serangan jantung. Terdapat beberapa faktor resiko penyakit jantung koroner ini. Pada umumnya kita membagi menjadi dua. Yang pertama, faktor resiko yang bisa dimodifikasi, dan yang kedua, faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi diantaranya adalah usia. Makin bertambahnya usia, resiko untuk terkena penyakit jantung koroner akan bertambah, terutama setelah usia 40 tahun. Maka setelah usia 40 tahun akan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan kesehatan jantung. Namun seiring berubahnya zaman dan waktu, saat ini orang yang muda juga banyak yang terkena penyakit jantung koroner, bahkan pada usia 25 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Pria lebih beresiko mengalami penyakit jantung koroner dibandingkan wanita, sedangkan faktor resiko wanita akan meningkat dan bertambah setelah fase menopause. Maka beruntunglah wanita karena ada menopause ini. Yang ketiga, riwayat keluarga. Keluarga yang pernah mengalami serangan jantung akan bertambah beresiko bagi anggota keluarganya atau proses keturunannya, dan itu akan sangat berbahaya dan perlu pemeriksaan kesehatan yang sebaiknya. Adapun faktor resiko yang bisa dimodifikasi diantaranya tekanan darah tinggi, peningkatan kadar lemak atau kolesterol, diabetes mellitus, obesitas, atau termasuk kurangnya aktivitas fisik, termasuk juga merokok dan stres. Maka dari itu, kita seharusnya menjaga tekanan darah kita diarahkan kurang dari 140, kurang juga dari 90. Kadar kolesterol kita sebaiknya LDL kurang dari 100. Bahkan kalau sudah terkena jantung, sebaiknya di bawah 70. Termasuk juga diabetes. Seharusnya kita mengecek kesehatan kita dan diusahakan kadar gula darah kita, termasuk kadar gula darah puasa, di bawah 126. Obesitas, jagalah kesehatan kita sesuai dengan berat badan ideal, dan perbanyaklah pergerakan fisik kita dengan berolahraga, minimal berjalan kaki 30 menit dalam sehari, 5 kali dalam seminggu, dan hindari rokok serta stres. Demikianlah beberapa faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Semoga bisa diambil pelajaran dan semoga juga kita bisa terhindar dari masalah penyakit jantung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.